Shalom. Acara ibadah minggu keluarga HKBP Jambi, Resrot Jambi, Minggu 13 setelah Trinitatis dengan topik Manusia tidak untuk diperjualbelikan. Salam sehat buat kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 13 setelah Trinitatis ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 9, ayat 1 dan 2, Hupuji Holong ni Rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 588, ayat 1 dan 3, Tasomba Tontong.
sombatok tong nasun gogoi tadok maatong sokal Tuhani partano batoan haporusani gok amuliaon abang sanahi ojak tanon di bain gogomi oto jahani saleleng nai ahek sian dolok rotururai torop do binatang marso burtusi. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 13 setelah Trinitatis ini dikutip dari hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Beginilah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam dua serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan 2, Nabasado Roham Diyau. Nabasado Roham Diyau, oh Yesus Tuhanku, dihuton hoau tunado membuat rohaki. Berdosa nagodang doau bahagia anggoho saituna roadolau saituna jahado. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan, janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Puji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 179 ayat 1-7, Adongdo Sadamual. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Demikianlah bunyinya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 747 ayat 1-3, Sayhunakohi Doloki. Sayhunakohi dalani dalan namar muliai Kondo tokong tangiaki Tuhan patotong lakaki Sai tohutong
biyon nanay mabol gak dirikon sayhot hapor seyahoki goglas ni rohangoluki say togu Tuhan bain lam solhot tulang bumi tu inganan muna tongam say lampa tontong lakani. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada hari ini bisa kita baca melalui WA yang sudah di-share ke dalam grup kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian dari nomor 719 ayat 2 dan 3. Hubegi suaram, o Yesus. Upasahat madiriku, upasahat madiriku, upasahat madiriku, mangihuton Yesus Tuhaki. Roguau Yesus Tuhanku, iring-iring malakatku, patuduhona dalammu, asa unang-unang liluan. Margogoy mahal Tuhanku, margogoy mahal Tuhanku, margogoy mahal Tuhanku, lama morsan silang natuau, roguau Yesus Tuhanku, iring-iring malakatku, patuduhona dalammu, asa unang-unang liluan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan yang menyertai hidup kami di sepanjang satu minggu yang boleh kami lewati. Kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk bersekutu
di rumah kami masing-masing melalui acara ibadah. Kami memuji Engkau Tuhan melalui ibadah kami ini. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi renungan dalam hidup kami ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di rumah, firman Tuhan buat kita di minggu pertama di bulan September ini tertulis di kitab Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada saat ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyesalan selalu datang terlambat. Demikian yang sering diasumsi orang banyak, dan kondisi itulah yang dialami oleh Yudas pasca penangkapan Yesus, yaitu bisa kita baca di Matius 26 ayat 14 sampai ayat 26. Mungkin kita tidak habis pikir saat membaca cerita tentang yang dipercayakan Yesus sebagai bendahara, begitu teganya menjual gurunya kepada para imam kepala Yahudi demi uang yang 30 perak itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Yudas pada saat itu ketika Matius menuliskan bahwa setelah melihat
semua imam, kepala, dan tua-tua Yahudi memutuskan hukuman mati bagi Yesus. Maka menyesallah dia karena telah menjual gurunya. Penyesalan itu dibuktikan Yudas dengan mengembalikan 30 keping uang perak yang diterimanya dari para imam kepala. Akan tetapi mereka tidak peduli dengan tindakan Yudas, sebab tujuan utama mereka telah tercapai ketika Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 perak. Saudara yang terkasih, sikap acuh tak acuh dari para elit agama Yahudi yang membesarkan penyesalan Yudas, akhirnya ia memutuskan untuk gantung diri. Peristiwa ini sangat tragis. Lebih ironis lagi sikap dari para imam kepala dan tua-tua Yahudi, yang mana pada saat ini pemimpin agama yang seharusnya menjadi panutan bagi umat, tetapi para pemimpin agama itu tidak lagi menjadi panutan kepada para umat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebencian telah membutakan akal budi dan hati nurani mereka. Dengan kejamnya mereka menyiksa Yesus. Dengan senyum sinis mereka membiarkan Yudas meratapi dosanya. Dengan picik mereka memanfaatkan uang darah itu sebelum Yesus Kristus mati di kayu salib. Yudas sang pengkhianat lebih dulu mati karena dialah murid pertama yang mengalami kematian yang sangat hebat, yaitu menggantungkan diri. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada saat ini, kalau masih ada lagi kebencian di tengah-tengah kehidupan, kalau masih ada lagi dendam di tengah-tengah kehidupan, maka kita tidak bisa menerima berkat daripada Tuhan. Jadi setiap orang yang masih menyimpan dendam, setiap orang yang masih menyimpan kebencian di tengah-tengah kehidupannya, dia tidak akan bisa menerima berkat Tuhan. Karena itu dalam keberdosaan Yudas menerima kesalahannya di tengah-tengah kehidupan yang sangat besar. Dia menjual orang besar dan dia menjual seorang yang menyelamatkan dunia ini. Maka benar yang diterima oleh Yudas, dia dihukum dan kematiannya tidak adil. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari nats ini, yaitu ketika terjadi keputusasaan di tengah-tengah kehidupan, otomatis ada penyesalan yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga yang sering mungkin kita alami. Penyesalan selalu terlambat datang. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memikirkan apa efek samping yang kita lakukan, sehingga penyesalan itu datangnya terlambat. Pada hari ini Allah mengingatkan kita melalui Yudas supaya kita boleh melakukan segala keputusan di tengah-tengah kehidupan kita. Harus melihat sisi baiknya ketika kita melakukan sesuatu hal. Harus kita melihat efek samping dari apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya tidak seorang pun yang tersakiti di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang mau kita ambil dari nats ini? Jangan lupa, seperti para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang berhati kejam dan tidak menyesal sedikit pun dengan perbuatan mereka. Karena itu kita mau melihat bagaimana jati diri kita sebagai orang Kristen, karena harga kita mahal dibeli oleh darah Tuhan.
Karena harta yang paling berharga di tengah-tengah dunia ini, ketika kita boleh saling memaafkan, tidak menyakiti antara satu dengan yang lain, ketika kita boleh melihat bahwa pertobatan sejati hanya dapat mengubah dan menyelamatkan orang percaya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertobatan sejati yang mengubah kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Pertobatan sejati mengubah pola pikir kita supaya tidak ada yang saling menyakiti di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Allah mengingatkan kita pada saat ini melalui firman Tuhan, marilah kita menjauhkan kepalsuan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan. Jangan seperti Yudas yang menyesal setelah dia melakukan kesalahan yang begitu besar, sehingga dia terlambat untuk bertobat di tengah-tengah kehidupannya. Yudas tidak bisa lagi bertobat, dia sudah melewatkan teguran demi teguran yang diberikan oleh Tuhan. Yudas tidak lagi bertobat ketika firman demi firman yang dia dengar, dia tidak jalankan di tengah-tengah kehidupannya. Yudas tidak lagi menerima kasih ketika kesabaran demi kesabaran yang telah ditawarkan oleh Yesus sebelumnya tidak lagi dilakukan dia. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Tidak sedikit orang menunjukkan penyesalannya dengan cara yang salah. Sesungguhnya ketika dia melakukan segala sesuatu, dia tidak memikirkan efek samping yang akan dia kerjakan, sehingga kesempatan untuk menunjukkan penyesalannya selalu terlambat datang. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menerima anugerah Tuhan. Karena Allah juga menghargai penyesalan kita, dan Allah sanggup memakai kita untuk mengenal kita siapa. Allah sanggup memakai kita untuk mengenal pribadi kita siapa di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kesalahan kita di setiap penyesalan ada rencana Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menyesal untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Kalau kita mengaku di tengah-tengah kehidupan kita atas segala dosa yang kita lakukan, Allah setia menyertai kita. Kalau kita mengaku akan dosa-dosa yang kita perbuat, Allah adil melihat segala sesuatu yang kita kerjakan, dan Allah akan mengampuni kita dari segala sesuatu yang kita perbuat. Karena Allah menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus menyatakan bahwa penyesalan adalah sebuah kesempatan yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan melalui anugerahnya. Maka di tengah-tengah hidup kita ini tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita tentu pernah membuat kesalahan. Allah menghargai segala penyesalan yang kita kerjakan, sanggup memakai kesalahan itu untuk menyatakan rencana besar dalam hidup kita. Allah sanggup memakai kesempatan itu untuk lebih berkarya lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kesempatan itu diberikan kepada kita. Kesempatan itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita boleh mengakhiri segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jangan karena nilai uang yang 30 perak itu, jadi kita jual Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yudas dalam ayat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika watak kita sudah lebih mencintai uang, ketika watak kita sudah cemburu kepada murid-murid, maka hari ini Allah mengingatkan kita supaya watak yang kotor itu
atau pikiran-pikiran yang kotor itu mampu kita lalukan. Karena Allah memberikan kesempatan di tengah-tengah kita. Tetapi ketika kesempatan itu tidak kita pakai, maka kita akan menyesal di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab pribadi kita menjawab segala persoalan yang kita hadapi. Tanggung jawab pribadi kita menjawab segala perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Seperti topik minggu, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Manusia tidak boleh diperjualbelikan oleh karena uang, oleh karena sesuatu hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita harus menyatakan bahwa keselamatan itu diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, asal kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita keselamatan dan kita pakai keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan, memakai segala proses kehidupan, berjalan bersama dengan Tuhan, memakai proses kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita sesuai dengan iman, sesuai dengan kepercayaan kita. Karena Allah setia mendampingi kita. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita perbuat. Tetapi kita ingat, jangan lagi mengulangi kejahatan dan kesalahan yang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini apa yang mau kita pikirkan ketika di tengah-tengah dunia melalui virus corona ini, kita terancam di tengah-tengah kehidupan kita, terancam melakukan aktivitas, terancam untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah memberikan kepada kita satu janji bahwa ketika terancam kehidupan kita, Allah memberikan kepada kita keselamatan, Allah memberikan kepada kita kebebasan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasrah kepada Tuhan dari segala persoalan yang kita hadapi, dari segala tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pribadi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, menyesal atas segala kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan, maka Allah setia mendengarkan segala penyesalan kita, mendengar segala keluhan kita di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pribadi kita. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mengampuni dan kita mampu menerima, yaitu belas kasihan Tuhan, supaya kita selalu bersyukur karena Tuhan tidak akan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi memberikan kasih setianya dan selalu mengharapkan yang terbaik buat umatnya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saling menghargai di tengah-tengah kehidupan kita, saling mencintai dan saling memaafkan. Ketika kita saling memaafkan, maka Allah akan memberikan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami boleh setia kepadamu dan tidak memperjualbelikan atas keadilan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Tuhan akan memberikan kepada kami sukacita ketika Tuhan menerangkan mata rohani kami supaya kami tidak dibutakan oleh nikmatnya dunia ini. Engkau berkati kami Bapa. Biarlah kami boleh mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kami adalah orang-orang yang mengharapkan kebaikan itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah gereja-Mu.
Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu boleh melakukan segala kegiatan yang Tuhan titipkan buat mereka. Engkau berkati kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang miskin Tuhan Engkau berikan kepada mereka kehidupan yang layak. Tuhan memberkati anak-anak yang pada saat ini masih proses belajar mengajar di tengah-tengah daring. Tuhan, Engkau berkati setiap pengajar. Engkau berkati juga setiap anak-anak yang belajar mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Engkau berkati ya Bapa di surga, supaya anak-anak kami kuat menghadapi segala proses belajar mengajar itu di dalam kasih Tuhan. Berkati setiap orang tua supaya memimpin anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah rumah tangga yang Tuhan berikan. Berkati setiap yang lahir supaya mereka boleh bertumbuh di dalam perkembangan yang daripada Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus setiap para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hamba-Mu. Engkau berkati gereja-Mu ini. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, izinkan kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa di surga, di sepanjang satu hari ini Tuhan menyertai kami, dan khususnya berjalan bersama dengan Tuhan di bulan September ini, supaya kami seluruh jemaat-Mu sehat dan mampu mensyukuri berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, supaya mereka memperoleh kesehatan dan kekuatan. Ampuni dosa kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 749 sambil mengumpulkan persembahan. Songon sorhani padati nongoluni jolmain Arion marlas niroha ala pangomoani apero masori mago namano sakrohai apongo songoy dosongo ise pangaluani tatap kalimutangan dukong salpudanin adan kolang di rohana di sudena jol mati moloro pehali suksum olom rumaliango pos roham dang di pasombu sai palu wa onaho molo
di sudena jolmahi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.